Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada program acara baru di YouTube SMP Muhammadiyah 2 Taman. Hari ini kita akan membahas tentang seputar Ramadan bersama saya Muhammad Afifuddin, host paling terkenal se-Jagat Raya, dan narasumber kita tentu tidak asing lagi bersama Ustadz Reza Elvani. Ustadz, ya. Salim Ustadz. Alhamdulillah. Hari ini kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustadz Reza, ya, karena di bulan Ramadan ini Ustadz, banyak sekali para anak-anak muda yang paling utama itu bertanya Ustadz, yang macam-macam lah pokoknya. Nah, ketika saya melihat sosial media itu ada 3 pertanyaan yang menurut saya, wah ini penting ini, yang harus ditanyakan pada sang ahli, ya. Ustadz Cogan. Cogan tahu Pak Ustadz artinya Ustadz? Cowok ganteng. Ini Ustadz milenial, ya. Oke. Tidak berlama-lama lagi supaya para penonton setia YouTube SMP Muhammadiyah 2 Taman tahu tentang jawaban-jawaban pertanyaan yang akan kita bahas. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Dia ya. Pertanyaan yang nomor 1. Apa hukumnya mengemut? Mengemut apa bahasa halus ya? Apa Ustaz? Memasukkan benda. Memasukkan benda. Nah, ini khususnya apa hukumnya memasukkan bolpen waktu Ramadan? Biasanya kan ada anak sekolah itu yang main-main bolpen gitu. G. Ya. Nah, itu gimana jawabannya? Monggo. Ya, Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena pada hari ini kita masih bisa menikmati Ramadan pada tahun ini. Ya, alhamdulillah. Memang banyak fenomena-fenomena yang terjadi di setiap kita melaksanakan puasa Ramadan. Dan insya Allah setiap tahun itu fenomenanya berubah-ubah. Ya. Ada kita ketahui warung kikil, kelihatan kakinya aja itu. Oh iya? Iya. Oh, ditutup warung sikil. Ya. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan tadi. Ya, nomor 1. Bagaimana hukumnya ketika kita berpuasa kemudian kita memasukkan benda, ini tadi pertanyaannya bolpen, Iya. ke dalam mulut. Nah, ini juga saya bertanya lagi, masukkan mulut ini sampai ke dalam, sampai kelek atau hanya di lidah, ujung lidah aja? Itu Ustadz biasanya dibuat mut-mutan. Nah, biasa Jawa diemut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau kita memasukkan benda hanya pada ujung lidah dan itu tidak menimbulkan efek ketika kita benda itu tadi kemudian kita menimbulkan rasa kenyang. Oh. Nah, itu yang membatalkan. Tapi kalau hanya memasukkan sebuah bolpen dan itu hanya pada ujung lidah, itu tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu ketika masukkan benda sampai ke kerongkongan. Oh, sampai ke tenggorokan. Ya. Itu jadi itu yang membatalkan. Itu tapi yang ini membatalkan. juga terkadang apa ya, aneh-aneh juga ini ya. Aneh-aneh. Itu bolpennya merek apa tadi? Iya. Snowman Ustadz, yang hitam itu. Yang Ya. hitam. Kita nggak di-endorse sama Snow. Ya, Snowman. Loh, tapi Ustadz, banyak Ustadz, anak muda kan, maksudnya apakah itu lebih baik dilakukan biasanya gitu? Kan anak nggak sadar main-main kayak gitu. Sebenarnya kalau memang tidak ada manfaatnya itu lebih baik tidak dilakukan. Tapi terkadang itu apa ya? Itu seperti gerakan refleks.
Oh Iya, iya. karena Ustaz. kadang terbiasa ada yang suka memainkan bolpen dengan Iya. jarinya. Ada yang tidak ada apa-apa melipat taplak. taplak. Ya, taplak meja. Iya, Itu iya, kadang iya. itu termasuk mungkin tipe orang-orang yang Kreatif. psikomotorik. Oh, Ya, psikomotorik. dia suka bergerak. Kadang ada yang orang yang telepon itu tidak bisa diam. Ke sana kemari. Oh. Nah, itu. Jadi dia itu tipe anak yang tidak bisa diam. Iya, iya, iya. Nah, makanya ada juga gitu anak, padahal juga tidak hanya anak-anak ya. Iya. Kadang orang tua tanpa Iya. disadari itu juga sering. Termasuk saya sendiri itu kadang Oh, kalau gitu? megang spidol itu kadang saya putar-putar. Putar-putar ya. Iya, makanya sering saya itu tangan saya jadi hitam semua. Mas Oh, spidol. gara-gara tintanya masuk. Iya. Ah. Kena tangan Apalagi kalau sampai masuk mulut, saya. Nah, tintanya masuk juga. membahayakan tinta Iya. itu ya, Ustaz. Jadi kecuali kalau bolpen itu ya ujungnya dikasih bumbu pecel. Ini ya beda lagi dia tapi. Oh, itu Iya. modusnya anak-anak muda itu ya, Iya, Ustaz. kecuali iya, Iya. ujung bolpennya tuh dicelupin sirup marjan. Terus Iya, di mut-mutan. Alasannya ini hanya mainan aja. Ini beda lagi. Berarti kalau saya menangkap lebih baik dihindari ya. Ya, Apapun itu yang masuk ke mulut meskipun belum ditelan. Ya, Oh. lebih baik kalau tidak ada manfaatnya dan bisa menimbulkan keraguan bagi kita itu membatalkan puasa atau tidak. Itu lebih baik ditinggalkan. Nah, keraguan itu juga bahaya ya Ustaz ya. Iya, Kalau sampai kita ragu, oh batal nggak ya ini? ya. Oh, ya itu adalah pertanyaan nomor 1. Jadi jawabannya tidak membatalkan, tapi alangkah baiknya dihindari. Hindari. Karena itu bisa menjerumuskan kita pada keraguan-keraguan, ya, seperti masa depan. Nah. Oke, yang nomor 2 pertanyaannya Ustadz. Ini ada satu pertanyaan yang lanjutannya tadi, sirup marjan. Ya. Ini yang lagi tren ini. Iya, Ini sirup sirup yang sering keluar ketika Waduh, bener banget Ustadz Reza ini milenial. Ustadz, ini lahirnya tahun 8 berapa, Mas? Saya lahir tahun 2004. Wah. Waduh, berarti Iya, sekarang ini ya 2004. masih baru bikin KTP. Iya, saya masih ngurus KTA, kartu tanda pengenal anak ini. Ya. Ya. Ini pertanyaan kedua Ustadz, apa hukumnya berkumur dengan sirup marjan? Astagfirullah. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan menggelikan. Iya, karena kan kalau kita wudhu kan boleh Iya, berkumur. boleh. Tapi ini dia mengakal-akali dengan Sirup marjan. memberikan sirup marjan. Gimana Iya. Ustadz? Jadi sama kayak bolpen tadi ya, tapi Iya. ini sangat berbahaya sebenarnya Iya. Oh. bagi puasa kita. Iya. Karena kalau kita berkumur dengan sirup Iya. ya marjan itu, Iya. takutnya ketika kita berkumur itu banyak yang menempel. Oh, yang akhirnya Iya, sirup itu tertelan menempel. dengan ludah tadi nanti. Ya, karena ke dalam puasa itu boleh kita menelan ludah. Iya. Boleh kita menelan ludah. Iya. Tapi kalau ludah itu sudah tercampur sirup marjan, itu berbeda lagi. Oh. Iya, jadi batal pasti, Pak. batal. Oh. Kan takutnya masih banyak bekas-bekas sirup tadi menempel Iya. di langit-langit bibir kita atau di gigi kita. Kalau yang air tanpa rasa baru itu boleh. Seperti kita berwudu kan juga harus berkumur. Ya, ya. Ya, Ya, itu berarti sudah jelas sekali ya. ya. Tidak boleh, haram. Tidak boleh berkumur dengan sirup marjan. Tidak boleh. Sirup yang lain, Pak. Sirup yang lain Nah, itu ini salah. repot, Pak. Kalau ada, Pak, sirup rasa original, Pak. Gimana, Oh Pak? iya. Sirup rasa air putih. Lah, gimana? Sirup AKB. Itu gimana, Pak? Nggak Ya. boleh. Kalau air itu tidak menimbulkan rasa Iya. dan tidak berwarna itu boleh Boleh ya, Pak ya. dengan puasa, tapi berbeda kalau itu sirup. Tapi yang berasa. kadang-kadang ya ngapain gitu, Pak? Nggih? Iya. Berkumur dia itu pastinya kalau sebelum berkumur itu kan sudah punya niatan. Iya. Aku ingin berkumur dengan sirup marjan. Aduh. Nah, itu gimana, Pak? Ada anak muda yang berniatan kumur seperti itu menurut jenengan? Itu mungkin alasan pertama karena di rumahnya kehabisan air itu.
Oh iya iya. Ya, biar kelihatan keren Benar, berwudu benar. dengan air marjan. Benar. Air sirup. Kita harus husnudon, Pak. Iya, husnudon. Oh iya iya benar. Tapi intinya di pertanyaan kedua ini, apakah boleh berkumur dengan menggunakan sirup marjan? Nggak boleh ya. Nggak boleh karena itu akan berbahaya sekali kalau tertelan ke dalam tubuh kita ya. Oke, yang pertanyaan terakhir Ustadz. Apa hukumnya mencicipi makanan? Nah, ini biasanya emak-emak. Nah, emak-emak komplek biasanya kalau makan buat buka puasa dicicipi dulu. Coba asin gak? Ya, Ya. memang takutnya itu kalau emak-emak masak Nggih. atau membuat sesuatu Nggih. persiapan berbuka itu kan biasanya harus mengicipi terlebih dahulu. Nggih. Takutnya nanti dicela tuh suaminya atau anak-anaknya. Bener itu, Pak. Bu, asinnya bu masakanmu. Bener itu. Harus cicipi dulu. Nggih. Terus apa hukumnya? Apakah membatalkan puasa? Nggih. Itu sama tadi yang seperti pertanyaan pertama. Nggih. Ketika bolpen itu, ketika itu tidak masuk sampai tenggorokan, itu diperbolehkan. Diperbolehkan, Dan tapi Ustaz. ketika itu setelah mencicipi, Nggih. itu langsung mungkin bisa berkumur dengan air. Oh. Jadi tidak meninggalkan bekasnya. Air tanpa rasa tadi Iya, nggih. air. Kalau sampai meninggalkan bekas, Ustaz. Tapi Cicipannya dia tadi. menelan ludah. Dengan ludahnya tadi, Ya, dengan rasa semisal masak pecel dengan rasa ludah pecel tadi, Ya, itu batal Ustaz nggih. Jadi dia menimbulkan Rasa. kenikmatan. Iya. Waduh. Aku dapat rasa pecel gratis. Iya. Nggak boleh Ustaz nggih. Tidak boleh. Oh. Kalau itu. Kalau yang sekedar mencicipi di ujung lidah, kemudian dibuang lagi itu boleh. Cicipi langsung berkumur, Ya. itu boleh nggih? Oke. Itu adalah pertanyaan jawaban dari yang ketiga. Sangat penting sekali. Jadi ada 3 pertanyaan yang biasanya muter-muter di otak kita itu, Ustadz. Jadi sekarang sudah tercerahkan ya karena Ustadz Reza Elvani sudah menjawab. Terima kasih Ustadz. Terima Sama-sama kasih, Masya Allah. Nggih. Mas Afif. Muter-muter di otak. Lalu kalau ada beberapa pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi kadang-kadang kita butuh jawaban itu. Nah, itu bisa disertakan juga di kolom komentar, khususnya untuk anak-anak muda yang sekarang masih, kalau saya juga sih Ustadz, masih belajar agama. Sebanyak-banyak. Jadi kalian boleh langsung di kolom komentar. Ya, monggo silakan. Jangan lupa juga, itu tim kreatif sudah ngomong. like, comment, and share, dan jangan lupa untuk subscribe. Ya, karena subscribe itu gratis. Iya. Katanya Bang Atta gitu. Ustadz kenal Atta Halilintar.